linear programming dan proses Markov di sini. Nah, sebenarnya sudah saya share atau di sini. Di layar Anda mungkin sudah kelihatan soalnya. Ini waktunya adalah 24 jam, sehingga paling lambat dikumpulkan besok jam 13.00 WIB di situ, lewat e-learning di situ. Tidak ada jeda keterlambatan ya, jadi keterlambatan jedanya mungkin hanya 5 menit di situ, sehingga silahkan nanti dikerjakan. Kemudian saya tidak akan menambah teori lagi untuk ujian, jadi ujiannya materinya sampai minggu yang kemarin, kemudian minggu ini kita kuis, kemudian silahkan nanti Anda pelajari apa yang sudah saya sampaikan sejak minggu pertama sampai minggu ke-6 kemarin. Oke, kemudian untuk presensi nanti bisa kalau temannya ada yang belum presensi nanti bisa umpamanya kuliah ini sudah berakhir Zoom-nya, nanti bisa diinfokan, mungkin ada yang telat dan sebagainya. Nah, saya hanya akan jelaskan. Nah, untuk soal pertama yang diminta adalah membuat model plus penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya nanti gunakan saja software, tidak usah dihitung manual. Kalau Anda mau menghitung manual juga silahkan, tapi nanti akan sangat panjang di situ. Oke. Kemudian di sini ada contoh. Ini ada sepatu formal dan sepatu bola. Jadi perusahaan ini intinya ingin menemukan berapa jumlah sepatu formal dan sepatu bola yang harus diproduksi. Kemudian nanti di sini ada keterangannya, sepatu formal membutuhkan waktu pengerjaan 15 menit untuk proses penjahitan, dan kemudian sepatu bola 6 menit untuk proses penjahitan. Kemudian ini untuk proses pemotongan ini 6 menit dan 3 menit di situ. Kemudian berapakah jumlah, nanti akan dibatasi dengan kapasitas. Kapasitasnya berapa? Anda bisa melihat jumlah tenaga kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja di situ. Jadi jumlah pekerja jumlah dikalikan dengan jumlah jam kerja dikalikan dengan jumlah hari kerjanya. Di sini hari kerjanya bervariasi ya. Nah, itu seperti apa? Dan kemudian untuk soal ini nanti akan ada, berarti akan untuk variabelnya nanti bisa Anda tuliskan. Contohnya dituliskan, mau dituliskan contohnya B1 plus F1, yang formal dulu ya, F1 plus B1 seperti itu juga boleh, silahkan. Atau mau plus, nanti mungkin bisa diformulasikan seperti ini, F2 plus B2 gitu juga boleh, silahkan. Atau mau dibuat formulasi modelnya yang seperti ini, X11 plus X1, X21 nanti plus X12 plus X22 juga boleh, silahkan. Ini penulisan variabelnya mau Anda pakai yang seperti apa, silahkan. Atau mau dibuat XY contohnya. X1 plus Y1 plus X2 plus Y2 gitu juga boleh, silahkan aja. Yang penting konsisten ya di situ dalam penulisan nama variabelnya. Nah, kemudian nanti silahkan dicoba untuk dibuat modelnya. Selanjutnya nanti dibuat batasannya apa saja, kemudian fungsinya apa, kemudian di sini apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bagaimana model matematis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, nanti silahkan dibuat modelnya plus contoh penyelesaiannya. Jadi Anda bisa buat penyelesaiannya di POM-QM di situ, atau WinKSB juga boleh. Kemudian nanti yang penting untuk ditampilkan hanya 2 saja, yaitu solusinya
solusinya itu yang menunjukkan berapa jumlah sepatu bola yang harus dibuat pada bulan pertama, sepatu bola yang harus dibuat pada bulan kedua, dan seterusnya. Itu yang harus ditampilkan, dan kemudian nanti ada grafik. Kalau ada grafik itu silahkan boleh Anda tampilkan juga. Yang grafik apa, yang X, Y, kemudian nanti titik perpotongan visible solusinya di mana, itu silahkan Anda yang menentukan, yang membuat. Oke, untuk soal pertama itu. Kemudian soal kedua adalah terkait dengan ini hasil penelitian terhadap layanan internet terhadap 1.000 mahasiswa. Maaf, ini angkanya salah ya. Ini harusnya 1.500. Ini 1.500 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut, yaitu adalah ini 1.500, kemudian ini jumlahnya 1.500, kemudian ini adalah perpindahannya. Ini adalah perpindahannya, nanti silahkan Anda tentukan di berapa perpindahannya. Contohnya kalau ini 300, anggap aja nilainya ABC-nya 00 semua, maka ini yang mendapatkan dari A itu 10, mendapatkan dari C itu 10, kemudian mendapatkan dari D 10. Yang pindah berapa? Pindah ke sini 20, pindah ke sini 10, pindah ke D itu 10. Jadi di sini berarti akan minus hasilnya. Nah, nanti di sini akan mendapatkan jumlah konsumen untuk bulan depan berapa. Kemudian kalau sudah bulan depannya, nah, nanti silahkan bisa dibuat matriks probabilitas transisinya. Dan kemudian nanti yang selanjutnya Anda diminta untuk membuat probabilitas tree. Nah, untuk probabilitas tree itu nanti sampai contohnya ini seperti ini. Ini kan nanti jadi seperti ini. Ini contohnya. Kemudian nanti ini adalah ini kondisi hari ini atau bulan ini. Kemudian ini kondisi untuk bulan depan. Kemudian nanti kondisi bulan berikutnya. Jadi hanya sampai 3 sesuai dengan contoh yang ada di handout di sini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kedua soal itu bisa pakai aplikasi POMQM ya, Pak? Oh ya, untuk yang satu itu pakai POMQM silahkan. Kalau yang dua itu kalau bisa juga boleh. Kalau bisa ya. Iya Pak, soalnya kalau di POMQM tuh kan ini Markov kan Pak, jadi Ya, di POMQM tuh ada analisis Markov. Kalau misalnya seandainya kalau kita bisa terapkan di aplikasi, bisa ya Pak? Ya boleh saja, silahkan aja. Kalau itu sesuai boleh, silahkan. Baik Yang Pak, penting nanti makasih. dituliskan ulang ya, dituliskan. Kalau untuk yang nomor 2 nanti dituliskan ulang atau mungkin tampilannya dibuat lebih bagus gitu, supaya kelihatan tabelnya kalau yang nomor 2 kalau ada markupnya. Oke, seperti itu. Anda boleh menggunakan markup untuk yang nomor 2, tetapi nanti silahkan dituliskan ulang supaya tidak terlalu kecil-kecil. Nah, untuk nomor 1 itu juga sama, nanti diberikan sedikit pembahasan. Contohnya dari hasil perhitungan dengan linear programming itu berapa X1-nya, berapa berapa jumlah sepatu formal yang dibuat, berapa jumlah sepatu bola yang dibuat, berapa jumlah untuk bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, untuk bulan ketiga berapa. Itu yang penting. Jadi itu silahkan nanti dijelaskan, tidak usah panjang-panjang, ringkas saja, yang penting jelas. Itu, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Pak, untuk materi yang matriks probabilitas itu belum di-share ya di learning? Oh, benar. Saya coba cek ya. Nah, saya coba cek mumpung masih ingat. Nah, saya coba masukkan ini Pemsis kelas D ya. Oh iya, belum. Nanti saya tambahkan nanti. Ya mungkin itu dulu. Nanti materinya akan saya share untuk semua
materi sehingga nanti, termasuk nanti pengumpulan tugasnya akan saya share di e-learning. Pemodelan matematis ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk nomor 1 itu yang apabila perusahaan tidak dapat memenuhi semua pesanan itu, tahunya ada di mana ya, Pak? Yang hasilnya terus dikurangi atau bagaimana? Oh, ini maksudnya gini. Ini maksudnya apabila perusahaan tidak dapat memenuhi semua pesanan, maka jadi gini, umpamanya ada pesanan 100 di situ, tapi kemampuan perusahaan, kalau ada pesanan 1000, kemudian kalau itu tidak bisa dipenuhi 1000 semua, paling tidak perusahaan itu harus menyediakan 200 unit per bulan untuk keperluan display. Atau mungkin bahasa mudahnya, mungkin kalau agak ribet itu bahasa mudahnya gini. Jadi berapapun jumlah yang diproduksi, yang penting harus ada 200 unit setiap bulan untuk disimpan atau untuk didisplay di toko. Itu maksudnya. Jadi 200 unit atau 2C0 itu 200-an unit tadi harus ada harus diproduksi. Apapun itu apakah itu akan memproduksi sepatu formal semua, ataukah solusi optimalnya memproduksi kalau tidak ada batasan itu kan kadang gini, kalau tidak ada batasan, saya tunjukkan di whiteboard, kalau tidak ada batasan kan mungkin muncul sepatu formal dikerjakan dalam jumlah 1000. Kemudian sepatu pula dikerjakan jumlahnya hanya tidak dikerjakan sama sekali di situ. Nah, maksudnya batasan tadi membatasi supaya paling tidak kalau ini di sini harus ada B itu harus diproduksi dengan jumlah katakanlah 200 unit. 200 unit. Nah, ini berapa? Ini mungkin hanya 750 unit saja. Contohnya untuk yang F itu hanya 750 unit. Mungkin kenapa ini beda? Mungkin karena di sini kapasitasnya beda, kecepatannya beda dan sebagainya. Jadi nanti akan diberikan batasan. Di sini akan diberikan batasan dengan supaya B-nya atau F-nya itu muncul minimal ada 200. Nanti itu diwujudkan dalam bentuk batasan. Nah, batasannya seperti apa? Nanti silahkan Anda yang menentukan. Di dalam model itu seperti apa batasannya. Oke, ada pertanyaan yang lain silahkan. Belum, Pak. Oke. Nah, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Tapi perlu diingat ya, nanti menjawabnya tetap masing-masing, dan ingat nilai ABC itu adalah nilai yang tidak boleh tidak boleh berbeda sesuai dengan ketentuan. Kalau berbeda nanti dianggap plagiat. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Nanti silahkan dikerjakan, batas waktunya sampai besok jam 13.00. Untuk ujian nanti silahkan disiapkan, kurang lebihnya ya mungkin hampir sama dengan soal-soal model soal seperti ini, tetapi nanti silahkan Anda pelajari juga dari modul-modul ataupun dari end-of yang sudah ada sebelumnya terkait dengan topik-topik sistem dan pemodelan sistem. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.